Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertemuan sebelumnya kita telah diajarkan oleh Al-Imam Ghazali untuk menghindari diri kita ini daripada tanah yang keras ataupun tempat yang ada angin bertiup. Kalau ada tanah keras, ada angin yang bertiup, kita hindari untuk bersuci atau istinja. Kenapa? Dikhawatirkan kena percikan ketika lantainya atau tanahnya itu keras. Kemudian kita BAB di situ, kemudian juga kita beristinja di situ, dikhawatirkan kena percikan najisnya. Untuk menjaga daripada itu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu gara-gara daripada percikan kecipratan-kecipratan itu, kecipratan najis, kecipratan kencing, kecipratan BAB dan sebagainya. Makanya hindari daripada tanah yang keras. Tapi alhamdulillah hari ini kita dimurahkan oleh Allah memiliki tempat toilet di rumah kita, dapur kita. Biasanya setiap perumahan ada. InsyaAllah sudah didesain khusus agar minimalisir cipratan-cipratan. Juga diajarkan bagaimana untuk menegakkan ketika duduk itu, menegakkan kaki kanan, kemudian menekan kaki kiri. Menekan kaki kanannya ditegakkan agar memudahkan keluar daripada BAB dan pipis tadi. Juga jangan lupa kita dilarang untuk kencing berdiri. Kencing berdiri hukumnya makruh kecuali dalam keadaan darurah. Kalau darurat tidak dimakruhkan, karena pernah Rasulullah SAW kencing dalam keadaan berdiri, walaupun kemudian ditafsirkan. Ada yang mengatakan Rasulullah itu kencing berdiri karena memiliki penyakit dan sebagainya. Ada yang mengatakan Rasulullah waktu itu kencing berdiri karena banyaknya barang najis sehingga beliau takut terkena najis sehingga kencingnya berdiri. Artinya darurah. Ada darurah, ada sebab musabab yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri. Dan juga dianjurkan pula untuk mengumpulkan di dalam istinja bersuci itu, membersihkan daripada najis, membersihkan daripada buang air kecil dan air besar itu, diantaranya menggunakan batu dan menggunakan batu dan air. Nah, sekarang kita lanjutkan. Faida aradtal iktisara. Faida aradta, maka jika engkau ingin al-iktisara, mencukupkan. Maksudnya di dalam istinja panjenengan ingin mencukupkan baina isti'malil hajari wal ma, di antara menggunakan batu dan air. Kalau kemarin kan lebih afdolnya menggunakan batu dulu kemudian menggunakan air. Karena memang ada penduduk Quba itu disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, dalam surah Taubah. Rasulullah nanya kepada mereka sebenarnya bagaimana mereka itu beristinja, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kepada penduduk-penduduk di sana. Ternyata dijawab, idza ata'adzakumul khala, kemudian mereka mengatakan
Yang mana jawabannya? Inna kunna nataba'ul ma'al hajara. Sungguhnya kami itu mengikutkan atau menyusuli air itu dengan batu. Menyusuli air setelah batu. Kunna natba'ul ma'a al hajar, menyusuli air itu setelah batu. Jadi pakai batu dulu, kemudian pakai air, sehingga dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Penasaran Rasulullah nanya bagaimana cara istinja. Tapi kalau kita ingin mencukupkan faedah aratal iktisarah, jika engkau ingin mencukupkan di dalam istinjanya ala ahadihima atas salah satu hajar dan ma, air dan batu, kalau panjenengan ingin mengambil cukup ala hadihima faedah aratan, maka jika engkau ingin al-iktisara mencukupkan ala hadihima atas batu dan air, fal ma'u afdalu, maka adapun air itu afdalu, lebih utama. Kenapa lebih utama? Kalau air itu lebih utama daripada batu, karena najis itu hanya bisa dihilangkan dengan air. Lebih utama air daripada batu. Wa in iktasorta ala hajari, wa in iktasorta, dan jika engkau mencukupkan, wa in iktasorta, dan jika engkau mencukupkan alal hajari, atas batu. Kalau panjenengan hanya mencukupkan sama batu saja, ada syaratnya, fa'alaika, maka wajib atasmu. Ini kalau panjenengan pulang kampung nggak ada air, cuma ada batu-batu, ya banyak Pak, pinggir tol tuh batu. Mau batu yang mengkilat, mau apa ya, banyak batu. Cuma apakah ini sesuai dengan yang diajarkan syariat, kita pelajari dulu. Kalau panjenengan wa aniktasarta 'alal hajar, kalau panjenengan ingin mencukupkan atas batu saja, fa 'alaika, maka wajib atasmu antastamila untuk menggunakan salah satu ahjarin dengan atau pada 3 batu. Jadi panjenengan kalau mau mencukupkan pakai batu, maka menggunakan 3 batu. 1 batu, 2 batu tidak cukup, harus menggunakan 3 batu. Salah satu ahjarin tahiratin, yang suci, bukan sembarang batu, batunya harus suci, batunya harus suci. Munasyifatin, yang dapat menghilangkan yang dapat menghilangkan atau dapat mengeringkan atau dapat menyerap. Jadi munasyifatin ini dapat menyerap, batu itu dapat menghilangkan, dapat menyerap. Apa yang dapat menyerap? Lil aini apa? Bendanya batu, bendanya najis, lil aini, pada bendanya najis, wujudnya najis. Jadi dapat menyerap apa? Dapat menghilangkan, karena ada batu yang tidak bisa menghilangkan. Contoh batu akik. Batu akik itu licin ya Ustaz? Licin nggak bisa, nggak nyerap. Tisu
Kalau tisu untuk tisu toilet kan beda dengan tisu usapan. Ada kayak ada pori-pori apa ya? Ada kasar. Memang harus bisa 3 batu. Kemudian harus suci batunya, tidak terkena najis sebelum digunakan. Kemudian dapat menyerap, dapat menghilangkan bendanya. Maka tidak cukup yang terkena najis. Jadi sebelum digunakan batu, mutanajis, terkena najis nggak bisa. Atau batu yang lembab, yang bukan yang kering, lembab malah kemana-mana najisnya, nggak bisa. Atau yang halus batunya nggak bisa. Juga arang yang lunak nggak bisa. Bambu dibelah, bambu juga nggak bisa licin bambu ya, kecuali akarnya kan nggak bergigi. Cuma hati-hati, bukan cuma najisnya yang hilang, luka semua. Jadi kalau panjenengan ingin hanya mengambil cukup kepada batu, syaratnya pertama harus menggunakan berapa batu? 3. Kondisi batunya harus suci, selain suci harus menyerap atau menghilangkan bendanya najis. Terus tamsahu yang mengusap engkau, tamsahu yang mengusap engkau, mengusap ayat atau meratakan. Jadi mengusapnya itu meratakan. Biha dengan batu, dengan hajar tadi, dengan hajar. Mahallan najwi ke tempat keluarnya kotoran. Jadi panjenengan itu harus meratakan tiap-tiap usapan dari 3 tiap-tiap bagian daripada tempat najisnya keluar kotoran itu. Meratakan usapan dari 3 tiap-tiap bagian dari tempat itu hukumnya wajib. Caranya bagaimana caranya? Cara pertama adalah meletakkan batu di bagian depan pantat. Di bagian pantat pertama, jadi batu yang pertama itu meletakkan batu bagian depan pantat. Sebelum tempat najis. Setelah itu jadi belum kena najis. Jadi sebelum tempat najis itu ditaruh di depan bagian pantat. Setelah itu panjenengan menggerakkan atau menjalankan usapan itu, batu itu untuk mengusap, memutar ke belakang. Jadi panjenengan dari bagian depan pantat itu diputar sampai ke bagian belakang, sampai kepada bagian belakangnya pantat. Jadi muter Pak, 1. Jadi diputar 1. Ini dihitung 1. Jadi dari tengah, dari depan menuju ke belakang 1. Setelah itu panjenengan ngambil yang kedua, meletakkan batu itu ke bagian belakang pantat, kemudian menjalankan ke depan. Tadi kan dari belakang mutar berhenti, ngambil lagi batu yang kedua dari belakang menuju ke depan. Jadi seret, 1 batu, 2 batu, setengah, depan belakang ke depan yang kedua. Setelah itu yang ketiga, lalu panjenengan memutar sekitar lubang dubur dengan putaran.
dengan satu putaran. Jadi yang ketiga langsung muter. Seret. Langsung muter. Jadi mutar, jadi mengusap menggunakan batu yang ketiga itu dari depan ke belakang terus putaran begitu. Ini caranya. Yang penting bisa menghilangkan najis. Tapi kalau sudah panjenengan putar, sudah hilang najisnya, bendanya najis. Ya, setelah naik kok masih kurang enak, pasti ada bekasnya. Masih. Karena memang yang bisa menghilangkan najis itu cuma air. Makanya ada syaratnya. Harus hilang najisnya dulu. Masalah bekas enggak masalah. Biasa bekas. Ya memang yang bisa menghilangkan bekasnya itu cuma air. Itu cuma sah sholatnya. Yang penting nanti memang menghilangkan kepada benda-benda najisnya itu. Ayo langsung. Jadi panjenengan itu mengusap dengan batu ke tempat lubang kotoran, tempat keluarnya kotoran. Bihaitsu dengan sekiranya la tantaqilu tidak berpindah an najasatu apa najis an maudhi'iha dari tempatnya najis. Yang penting sekiranya ketika panjenengan muter itu tidak berpindah najisnya. Artinya tidak berpindah dari tempat sekitar dubur itu, tidak pindah ke paha, tidak pindah ke kaki. Kalau itu nanti tidak cukup itu batu. Harus mendatangkan air. Tapi kalau hanya di dubur, di pinggir-pinggirnya memang itu enggak bisa 3, 4 nanti ada keterangan. Enggak bisa 4, 5, enggak bisa 5, 6. Enggak bisa terus sampai betul-betul hilang. Cuma di sini adalah minimal menggunakan 3. Walaupun sumpamanya 2 batu sudah cukup, 1 batu sudah cukup sumpahnya hilang, enggak cukup. Dalam syariat harus minimal 3 batu. Kalau 3 batu tidak cukup, 4 cukup, tambahkan 1, nanti di belakang ada. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai ketika muter-muter atau panjenengan berdiri itu sampai menyebabkan berpindahnya najis sampai ke pantatnya. Ini sudah keluar dari tubuh. Sudah tidak bisa menggunakan batu. Harus mencari air. Kecuali memang anak kalau biqauli an tastamila amma naqalul muttar ilaihi al-hasil min al-idarati fala yadurru. Adapun berpindahnya itu yang terpaksa maka dihasilkan daripada pemutaran ini fala yadur, tidak membahayakan, tidak mudarat. Jadi sebenarnya ketika mutar itu betul-betul diperhatikan, jangan sampai berpindah. Berdiri seumpamanya berpindah, tapi kalau berpindahnya itu hanya karena sebab mutar, itu kan pasti berpindah tuh. Dari sini ke belakang ngikutin batu kan. Itu tidak masalah kalau memang berpindahnya ngikutin batu. Tapi kalau sampai jenengan berdiri berpindah ke pantat, berpindah ke paha, itu tidak cukup. Terus wa kadzalika, dan demikian pula tamzau engkau mengusap al-qadhibah kemaluan dakar mestinya fi salasati mawadhi'a di 3 tempat min hajarin dari batu. Jadi ketika panjenengan mau istinja, ketika kencing pastinya kalau pakai dekar enggak ada yang lewat dekar. Ada yang lewat dekar? Enggak ada. Kelainan berarti. Kalau panjenengan pipis, panjenengan juga mesti mengusap kemaluan itu dengan
3 tempat daripada batu. 3 tempat daripada batu. Artinya jangan satu tempat. Jadi kalau batunya ini ya 3 tempat. Satu batu ya. Satu batu. Tapi kalau tadi 3 batu. Atau sebenarnya 1 batu tapi 3 ujung bisa. Kalau yang ini karena tidak perlu tumpul, nggak perlu tajam-tajam kalau untuk dzakar. Ya penting 3 tempat. 2, 3. Bagaimana caranya? Caranya kita bukan karena kan kita belajar etika. Kalau tadi kan belajar fikih. Harus 3 batu, harus apa ini syarat sahnya. Ya. Tapi secara caranya belum caranya bagaimana secara etika? Caranya adalah engkau mengambil batu ambil batu besar dengan tangan panjenengan, dengan tangan kanan. Ngambil batu dengan tangan kanan. Nah, ini batu besar. Batu besar. Setelah pakai tangan kanan, panjenengan zakarnya itu dipegang dengan enggak usah menghayal, cukup lihat tangan saya aja. Jangan. Cukup ngelihat ke saya saja. Ini batu, ini zakar, amek, ameknya. Nah, setelah itu mek digunakan tangan kiri, ini tangan kanan. Setelah itu watam sakul hajara bidzakarika, panjenengan mengusapkan pada batu dengan zakarnya. Bukan batunya yang mengusapkan begini, tapi zakarnya yang diusapkan. Wa tuharriku al-yasarah, dan menggerakkan tangan kiri. Tangan kiri megang apa tadi? Megang mic. Ini digerakkan. Sedangkan batunya diam. Digerakkan. Kemudian fatam sausala samarat fi salasi mawadi amin hajarin wahidin karir. Panjenengan gerakkan tangan kiri yang megang zakar tadi. Kemudian panjenengan mengusap 3 kali jadi diusapkan 3 kali di satu batu di 3 tempat. 1, 2, 3. Anggap ini apa? Apa ini? Apa? Kalau kulitnya kan guluf. Mukasab apa? Apa? Aduh, baru dibahas kemarin bab hitan. Terus atau fi salasati hajarin, atau 3 batu, bisa pakai 3 batu Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 batu. Atau di dalam 3 tempat, di sisi 3 tempat di dinding. Nah, ini bahaya. Makanya kalau di sana nanti ada bercak-bercak begini Ustaz, karena ada air, dinding 1, 2, 3. Makanya jangan sampai kamar mandi mushola kekurangan air, karena yang berbahaya nanti dindingnya. Karena memang ada. Yang penting kalau pakai dinding harus menggunakan 3 sisi yang berbeda, 3 tempat. 1, 2, 3. Jangan dipraktekkan dulu, banyak air. Illa alla tara rutubata fi mahallil masyi. Sampai panjenengan itu tidak melihat ada basah di tempat usapan tadi. Jadi dasar usapan itu tidak ada basahnya. Jadi kan ngusap tidak sampai ketika dia taruh sampai diusap lagi itu enggak ada lagi. Berarti sudah empuk dah. Itu keterangannya di dalam kitab Ihya. Terus
Fa in lam yasulil ilqa'u bi salasati fa'in, dan jika artinya kalau panjenengan cukup membersihkan itu dengan 2 batu, maka wajib mendatangkan 3 batu. Artinya tadi yang kita jelaskan, kalau cukup dengan 1 batu sudah bersih, maka panjenengan tetap wajib mendatangkan sampai 3 batu atau 3 usapan. Fa in lam yasul, maka jika tidak hasil al-inqau pembersihan bisa lasati dengan 3 kali, umpamanya 3 sudah tidak bersih, masih ada bekas, maka panjenengan fatamim khamsata, maka sempurnakanlah engkau khamsata pada yang kelima. Pada yang kelima. Jadi kalau 3 masih ada bekas, artinya 3 usapan masih ada keluar bekas, berarti masih ada itu, Pak. Sampai betul-betul tidak ada bekas. Kan biasanya kan ada bekas. Kan ada bekas pipis kalau begini ya. Sampai tidak ada. Kalau tidak adanya itu 4, 5. Sempurnakan sampai 5. 4 sudah enggak ada, tetap harus sempurnakan sampai 5. Ya kalau mau pakai 1 batu harus 4 sisi yang berbeda. Kalau 5 sisinya sudah dipakai semua kanan kiri. Nggak tahu kalau batunya panjang. Kalau seumpamanya fatamim khamsata au sib'atin, atau fatamam khamsatan au sab'atan, atau yang ketujuh. Kalau panjenengan 6 baru cukup, maka tetap sempurnakan sampai ke 7. Illa ayunqa hingga bersih. Jadi tempat illa ayunqa hingga bersih apa tempat, artinya tempat yang diusap tadi itu sampai betul-betul bersih, jangan ada bekas. Bil itari, dengan ganjil. Ya dengan ganjil, Pak. Makanya ketika selesai 6 tetap tambahkan 1 7, selesai 4 tambahkan sampai 5, selesai 2 yang memang wajib kalau minimal 3 itu. Terus fal itaru, maka adapun ganjil, mengganjilkan itu mustahabun, yaitu hukumnya sunnah. Mengganjilkan hukumnya sunnah, Pak. Tapi kalau yang 3 tadi itu wajib. Karena memang syarat minimal pakai 3 batu. Hukumnya mengganjilkan itu sunnah. Wal inqau, adapun membersihkan najis itu atau membersihkan bekas tadi itu wajibun, yaitu wajib. Membersihkan bekas ya wajib. Kalau cuma membersihkan mengganjilkan, hukumnya sunnah. Dari 4 ke 5, dari 6 ke 7, dari 8 ke 9, dari 10 ke 11, mengganjilkan hukumnya sunnah. Tapi menghilangkan bekas najis itu yang ada di zakar atau yang ada di kubul, hukumnya wajib najis-najis itu. Terus wala tastanji, dan jangan bersuci atau beristinja engkau illa bil yadil yusra, kecuali dengan tangan kiri. Ya panjenengan, Pak, beristinjanya dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri sebagaimana yang telah diajarkan sebelum-sebelumnya. Air pakai tangan kanan, tangan kirinya untuk cebok. Harus pakai tangan kiri, Pak. Wakul, dan bacalah, ucapkanlah indal farawih, ketika selesai minal istinja, dari istinja. Kalau sudah istinja, setelah bersihin
zakar, telah bersihin dubur, jangan lupa doa kalau sudah istinja. Apa doanya? Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tahhir, sucikanlah engkau, tahhir, sucikanlah engkau, qalbi, pada hatiku, minan nifaqi, dari kemunafikan. Jadi kita minta kepada Allah setelah istinja untuk mensucikan hati daripada kemunafikan. Munafik ya kita mengatakan apa yang kita ucapkan dengan lisan kemudian tidak sesuai dengan perbuatan, ya munafiknya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pikiran kemana-mana, perbuatan kemana-mana. Cuma ya itu manusia tetap, makanya kita selalu harus minta maaf kepada Allah. Sering banyak munafiknya kita kepada Allah, tidak sesuai apa yang kita ucapkan kadang. Makanya Allah ya luar biasa maha pemaaf. Ya manusia gampang lupa. Wa asin, dan bentengilah dan jagalah farji, kemaluanku, minal fawahisi, dari perbuatan keji. Perbuatan keji ya perbuatan zina. Kita minta Pak, karena kita itu keluar rumah itu mesti ada setan yang memang meniupkan kepada zakar kita, meniupkan kepada pantatnya perempuan. Ada khusus, nanti akan ada itu setan yang bertugas itu. Punya nama, punya job desk masing-masing itu. Ketika keluar rumah ada yang sudah menunggu itu setan. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah. Banyak setan, Pak. Kita punya yang halal di rumah itu, yang sudah menerima apa adanya di kita. Padahal yang di luar kadang lebih jelek daripada istri kita. Tapi kalau lagi syaitan yang itu, dia berparas, nggak tahu jelek dipandang di mananya, kok kelihatan senang sekali memandang dia. Padahal di rumah yang setia, yang ngerayani si kapanpun, masih kalah dengan mereka. Kenapa? Setan. Makanya kita minta wahasin farji, bentengilah, jagalah farjiku, kemaluanku, minal fawahis, dari perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian wadluk, dan gosokkan. Jadi setelah ini doanya sebentar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Tulis Pak, taruh di depan, taruh ketika jenengan habis istinja langsung ngelihat itu. Langsung ngelihat langsung depannya tulis. Langsung tulis. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Enggak usah hafalin, tulis saja, tempel pakai isolasi. Yang mosok bawa kitab ke dalam. Ya. Setelah itu wadluk, dan gosokkanlah engkau yadaka, pada tanganmu. Gosokkan pada tanganmu. Ba'da tamamil istinja, setelah sempurnanya istinja. Kalau sudah selesai sempurna istinja, jangan lupa gosokkan tangannya Pak. Gosokkan tangannya dengan apa? Bil ardi, dengan tanah, pada tanah, dengan tanah. Au bihaitin, atau tembok. Ada tembok diusapin. Bukan ini ya. Tangan kiri. Makanya kalau kuning di sana itu harus cepat dibersihin. Jangan-jangan orang setelah tinjau begini ngikutin kesunahan. Ya karena memang biar tidak bau, Pak. Makanya siapkan ada di online itu sampo 20.000 dapat secara 1.000 mili ya. Itu ada sabun yang banyak
taruh tinggal pencet. Itu kan intinya biar itu kesunahan. Ketimbang ntar ngaji ini Pak Leman ke dinding-dindingnya diginin terus. Ya memang untuk tiba ini untuk kesunahan ya Mas. Setelah itu ke tanah, karena kalau memang di kampung ya tanah. Tapi kalau di sini tanah nggak ada dinding. Ya tapi kalau nggak ada dinding ya lebih bagus pakai sabun. Semua usilah kemudian membasuh engkau kepada yadaka, kepada tanganmu. Basuh. Insyaallah kita akan bertemu pertemuan berikutnya membahas tentang bab wudu, etikanya wudu. Ini betul-betul dibahas, betul-betul dibahas ini. Doanya panjang-panjang dan apa saja yang harus kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat, atau kita melakukan kegiatan wudu itu hanya atas kayaknya begini wudu, kayaknya begini. Itu kan tidak berdasarkan ilmu, hanya kayaknya, itu bukan ilmu, kayaknya itu. Betul-betul kita paham. Ya, cukup sekian, semoga berkah selalu, sehat wal afiat. Ya, kita doakan semua, khususnya para pengurus DKM mushola. Mushola apa ini? Nurul Iman. Puter-puter. Nurul Iman, soalnya banyak Nurul Iman. Enggak tahu sekarang. Nurul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala, para pengurusnya, para donaturnya, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya, para jemaahnya, selalu Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan lahiran wa batinan. Amin. Kalau ada di antaranya jemaah keluarganya sakit, Allah berikan kesembuhan. Allah berikan rezeki sehat wal afiat. Allah jaga dari seluruh marah bahaya, ta'un, bala'ul wala'ul waba' wa ta'un, daripada penyakit-penyakit Allah jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga Allah kabulkan hajat-hajat jamaah kami ya Allah. Jamaah musholah Nurul Iman. Allah, kesulitan mereka Engkau berikan jalan keluar, dengan jalan keluar yang Engkau ridhai ya Allah. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ya Allah, ma'isyah, pekerjaan mereka semoga Engkau lancarkan, Engkau berikan keberkahan setiap tetes keringatnya ya Allah. Engkau mampukan mereka membiayai anak-anaknya yang ada di sekolah ataupun di pesantrennya ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang ahli ilmu dan takwa kepadamu. Ya Allah, kalaupun kami dipanggil oleh Engkau, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Kuatkan kami dari seluruh cobaan-cobaan musuh kami, yaitu syaitan ya Allah. Akhirkan kami dalam keadaan husnul khatimah, yang selalu menyebut kalimat tauhidmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkah daripada ta'lim ini, berkah daripada silaturrahim ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.